Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kami. Biarkanlah kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Ubaidillah Musalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Adil Hasanah. Perkenalkan, nama saya Pujarana Gita. Saya Nabila Rahman. Baik, langsung saja mulai dari Mbak Ana. Mengajarkan kesabaran dan kedisiplinan. Mengajarkan kesabaran dan kedisiplinan. Penerapan peer teaching untuk kesabaran dan kedisiplinan. 1. Memperkenalkan konsep peer teaching. Peer teaching adalah metode di mana siswa mengajarkan satu sama lain, memperkuat pembelajaran. 2. Pentingnya kesabaran dalam pendidikan. Kesabaran membantu siswa dan pengajar untuk memahami proses belajar yang berbeda-beda. 3. Peran kedisiplinan dalam pembelajaran. Kedisiplinan mendorong siswa untuk fokus dan menepati tenggat waktu, meningkatkan hasil belajar. 4. Mengajarkan melalui peer teaching. Siswa belajar kesabaran dan kedisiplinan saat mengajarkan teman sebayanya. 5. Membangun komunikasi yang efektif. Peer teaching mendorong komunikasi yang baik antara siswa, memperkuat hubungan sosial. 6. Meningkatkan kepercayaan diri. Mengajar teman sekelas dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam kemampuan mereka. 7. Pengembangan keterampilan sosial. Siswa belajar keterampilan sosial penting melalui interaksi selama peer teaching. Yang kedua, memahami konsep peer teaching, menggali manfaat dan proses peer teaching. Definisi peer teaching. Peer teaching adalah metode pembelajaran di mana siswa mengajarkan siswa lainnya, meningkatkan pemahaman bersama. Kolaborasi dan komunikasi. Metode ini mendorong kolaborasi antara siswa, memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide dan strategi belajar. Pembelajaran aktif. Peer teaching menciptakan lingkungan pembelajaran aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses belajar mengajar. Peluang berbagi pengetahuan. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, memperkaya proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah keuntungan peer teaching dalam pembelajaran. Menggali keuntungan dari metode pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peningkatan keterampilan sosial. Siswa belajar untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, peningkatan pemahaman. Mengajarkan konsep kepada teman-teman, membantu memperdalam pemahaman individu. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Siswa merasa lebih percaya diri saat berbagi dan mengajarkan pengetahuan mereka. Menciptakan lingkungan positif. Kesabaran membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, memfasilitasi interaksi yang baik antara siswa. Yang berikutnya, mengatasi kesulitan. Siswa yang sabar lebih mampu mengatasi kesulitan dan tantangan dalam belajar, meningkatkan ketahanan mereka. Kemudian, mengembangkan hubungan. Kesabaran mendukung pengembangan hubungan yang baik antara siswa, menciptakan rasa saling pengertian. Selanjutnya, kedisiplinan dalam pendidikan. Mengapa disiplin krusial dalam pembelajaran? Yang pertama adalah definisi dari kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kemampuan untuk menjaga fokus dan keteraturan dalam pembelajaran. Yang kedua, pentingnya kedisiplinan. Kedisiplinan sangat penting untuk mencapai tujuan akademis dan pribadi yang diinginkan. Yang ketiga, membangun tanggung jawab. Kedisiplinan membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, mengembangkan kemandirian. Melalui kedisiplinan, siswa dapat belajar untuk menjadi lebih mandiri dalam proses belajar mereka. Yang selanjutnya adalah teknik mengajarkan kesabaran. Yang pertama ada role playing, membuat situasi di mana siswa harus bersabar dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, diskusi terbuka, mendorong siswa untuk berbagi pengalaman tentang kesabaran. Dan yang terakhir adalah
mengajarkan kedisiplinan. Strategi efektif dalam mengajarkan disiplin kepada siswa ada 3. Yang pertama, pembuatan rencana belajar, yakni mengajak siswa untuk membuat rencana belajar yang terstruktur sehingga mereka memiliki panduan yang jelas dalam belajar. Yang kedua, penetapan target, yakni mengajarkan siswa untuk menetapkan dan mencapai target belajar, meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, penerapan konsekuensi, memberikan konsekuensi positif bagi siswa yang disiplin, memperkuat perilaku baik dalam proses belajar. Berikutnya, studi kasus peer teaching, analisis dampak peer teaching di sekolah. A. Implementasi peer teaching. Sekolah A berhasil menerapkan peer teaching di kelas matematika yang menunjukkan peningkatan signifikan. Yang kedua, keterampilan siswa meningkat. Keterampilan siswa dalam matematika meningkat berkat metode peer teaching yang diterapkan. Yang ketiga, peningkatan pemahaman. Siswa yang terlibat dalam peer teaching menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep matematika. Yang terakhir, kesabaran dalam belajar. Metode ini juga meningkatkan kesabaran siswa dalam proses belajar, menciptakan lingkungan yang lebih positif. Saya di sini akan membacakan tentang tantangan dan solusi dalam peer teaching. Yang pertama, ketidaksetaraan dalam kemampuan siswa. Tantangan ini muncul karena tidak semua siswa memiliki tingkat kemampuan yang sama yang bisa mempengaruhi efektivitas peer teaching. Yang kedua adalah melakukan pelatihan untuk siswa yang ingin menjadi tutor. Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa yang bertindak sebagai tutor sehingga mereka dapat membantu teman sekelas dengan lebih efektif. Yang ketiga, resistensi dari siswa terhadap metode ini. Beberapa siswa mungkin merasa skeptis atau tidak nyaman dengan pembelajaran yang melibatkan teman sebaya dan menghambat proses belajar. Yang keempat, mengedukasi siswa tentang manfaat peer teaching. Penting untuk menjelaskan kepada siswa bagaimana metode ini bisa meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka, serta meningkatkan kolaborasi. Di sini saya akan membacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan kesabaran dan kedisiplinan. Yang pertama, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu asta'ina bis-sabri was-salawati innallaha ma'as-sabirin. Dan artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan kedua pada surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, Kama arsalna min qabli illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya adalah, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dan kesimpulan dari materi tersebut adalah proses peer teaching sangat efektif karena peer teaching terbukti efektif dalam mengajarkan kesabaran dan kedisiplinan kepada siswa. Yang kedua, teknik pendukung. Penting untuk menerapkan teknik yang mendukung pengembangan kesabaran dan kedisiplinan. Yang ketiga, penerapan luas. Diharapkan ada penerapan yang lebih luas dari peer teaching dalam sistem pendidikan. Yang keempat, keterampilan sosial. Peer teaching juga berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. Yang kelima, keterampilan akademis. Dengan peer teaching, keterampilan akademis siswa dapat meningkatkan melalui interaksi. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.